Silakan duduk, saudaraku. Puji Tuhan. Mari buka bersama dengan saya di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-12. Dan hari ini saya beri judul tema firman Tuhan, Do you hear what you hear? Apakah engkau sungguh-sungguh mendengar apa yang kau dengar? Saudaraku, memang judulnya agak aneh, tapi itu kalimat yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Oke? Do you hear what you hear? Artinya apa, saudaraku? Tidak setiap kita, not every one of us really hear what we hear. Oke? Dan hari ini saya ingin sungguh-sungguh kita bisa menjawab pertanyaan ini. Kita bisa berkata, Lord, I really hear what I hear from you. Oke, mari kita baca ayat yang ke-12. Matius pasal 13 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Saudara-saudara, kalimat ini, ya dua bagian kalimat ini saya beri warna kuning dan merah, saudaraku. Ya, yang menunjukkan di dalam satu kalimat ini ada dua hal yang sangat kontras. Yang bicara tentang dua kelompok orang. Yang satu dikatakan mereka punya, lalu mereka diberi lebih lagi karena mereka sudah punya, dan mereka diberi lebih lagi sampai berkelimpahan, sampai abundance. Ya, kelompok yang satu lagi tidak punya, jadi apa yang mereka punya pun diambil. Terus saudara, kita harus ngerti sungguh-sungguh ini. Sebab kalau kita pikir sepintas, this is really unfair. Ini sesuatu yang sebenarnya enggak adil. Ya mestinya yang enggak punya dikasih gitu loh. Yang sudah punya banyak kan sudah punya banyak gitu ya. Tapi enggak. Sungguh-sungguh saudaraku, sehingga pada akhirnya hanya ada dua kelompok orang di sini. Yang satunya mengalami prosperity, yang satunya mengalami poverty. Ya, kemakmuran dan kemiskinan. Nah, tapi bicara tentang apa ini? Yang pasti ini tidak ada hubungannya dengan duit sama sekali, saudara-saudara. Nah, kita mesti mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Nah, saudara-saudara, ayat 12 dari ayat kita baca tadi adalah bagian dari pasal 13, salah satu pasal yang paling panjang di dalam Injil Matius. Karena di dalam pasal ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus menyampaikan tentang kebenaran kerajaan Allah di dalam bentuk perumpamaan, parable. Oke? Perumpamaan. Perumpamaan kalau kita dengar, saudaraku, hanya berisi sebuah cerita. Tetapi dalam cerita itu mengandung satu kebenaran. Nah, ada 7 perumpamaan yang Tuhan sampaikan, dan 7 perumpamaan ini bicara tentang satu topik saja, yaitu namanya kerajaan surga atau kerajaan Allah, kingdom of heaven or kingdom of God. Nah, mari saudaraku kita baca, dan saya ingin sampaikan kepada saudara semua. Oke, saya ingin saudara perhatikan sungguh-sungguh apa yang saya sampaikan hari ini. Ya, saya tahu saya sudah sering menggunakan kalimat ini. Saudaraku, apa yang saya sampaikan ini penting sekali. Saudaraku, memang tidak akan saya sampaikan yang nggak penting buat saudara. Tetapi hari ini sungguh-sungguh penting. Karena ini, saudaraku, adalah fondasi dari semua kebenaran yang lain yang kita akan lihat di dalam firman Tuhan. Okay? So this is the foundation of everything that we hear from the word of God. Nah, saudara, kalau kita lihat dari 7 perumpamaan ini, maka perumpamaan yang pertama itu adalah perumpamaan yang paling terkenal, ya, yang biasa kita beri judul perumpamaan tentang penabur. Ya. Nah, mari kita lihat sama-sama, saudara-saudara. Saya yakin saudara sudah cukup, kalau saudara sudah cukup lama jadi orang Kristen, saudara pasti sudah sering, mungkin enggak sering, mungkin sudah beberapa kali atau pernah paling enggak satu kali, saudara mendengar khotbah tentang perumpamaan penabur ini. Nah, saya ingin lihat sama-sama karena saya anggap saudara semua sudah pernah dengar, jadi kita langsung saja summarize ya secara cepat. Kita akan baca perumpamaannya, lalu kita baca artinya, ya, yang semuanya disampaikan oleh Tuhan Yesus.
Bedanya adalah, saudara, bedanya adalah perumpamaan itu disampaikan kepada orang banyak, tetapi artinya hanya disampaikan kepada murid-murid Tuhan. That is the big difference. Oke, nah mari kita baca sekarang. Mulai ayat yang pertama dari Matius pasal 13. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ini danau Genesaret atau danau Galilea atau danau Tiberias. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di tepi pantai. Jadi saudara lihat ini orang banyak ya. Ayat 3. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, jadi saudara-saudara sekali lagi, Tuhan Yesus sampaikan perumpamaan ini kepada semua orang banyak yang ada di pantai itu. Ya, nah mari kita lihat sekarang. Dia mulai dengan ini, ada seorang penabur yang pergi keluar untuk menabur. Ya, ayat yang keempat kita baca. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, saudara-saudara, kata tepi jalan itu, bahasa Inggrisnya bukan roadside, tetapi path. Path itu adalah, saudara-saudaraku, jalan setapak di antara satu tempat, katakanlah, saudara mungkin pernah lihat ya, lapangan rumput begitu, lalu di tengahnya itu, saudaraku, ada bagian yang enggak ada rumputnya. Itu kenapa, saudaraku? Karena orang sering jalan itu, mungkin bagi diagonalnya, ya, untuk orang potong kompas gitu istilahnya. Ya, jadi karena diinjek terus tempat itu jadi keras, ya, dan karena keras, saudaraku, benihnya enggak bisa masuk, dan waktu benih itu jatuh di permukaan tanah itu, maka burung segera datang dan mengambilnya. Nah, apa arti daripada ini? Mari kita baca ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Ulangi sekali lagi, saudaraku. Ini orang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas dan ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi, saudaraku, ini bicara tentang orang yang dengar firman, tapi tidak ngerti, lalu datanglah saudaraku, datanglah si jahat, saudaraku ya, mengambil firman itu dan merampas. Ya, jadi benar-benar, saudaraku, dia tidak dapat sedikit pun, enggak ada bekas sedikit pun daripada firman itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali ceritanya, ayat 5 dan 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sudah lihat ya? Jadi yang kedua, ini tanahnya enggak keras, tanahnya lumayan gembur, tetapi di bawahnya itu ada batu, jadi tanahnya cuma tipis di atas. Jadi waktu benihnya jatuh, dia masuk ke dalam tanah. Kalau yang tadi tidak bisa masuk sama sekali, ini masuk. Ya, lalu saudara-saudara cepat keluarnya, cepat sekali keluar. Tapi begitu cepat keluar, kena matahari, langsung mati. Sebab apa? Tidak berakar, tidak ada akarnya. Cuman ada yang di luar, yang di dalam tidak ada isinya sama sekali. Nah, apa itu artinya? Ayat 21 dan 22. Tetapi, ayat 20 dan 21, maaf. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Kalau saudara punya NIV, kalau enggak salah terjemahnya adalah receive with enthusiasm. Antusias, saudara ya. Kalau dengar firman itu, amin, gitu ya. Saudaraku tiap kali, amin, saudaraku ya. Pendetanya belum selesai kalimatnya sudah amin duluan, saudara. Seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan disampaikan oleh pendetanya itu, oke? Dia sudah bilang amin dulu. Wah, semangat tuh. Wah, haleluya, haleluya. Oke? Wah, saya diberkati. Tapi saudara perhatikan ayat 21. Tetapi ia tidak berakar.
Antusias, tetapi enggak ada fondasinya. Sehingga apa? Tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi saudaraku, kalau yang kedua ini namanya easy come, easy go. Semangat sebentar, setelah itu saudaraku, layu sebelum berkembang. Saudaraku, itu judul lagu kuno. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat ayat yang ketujuh. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya. Nya itu apa? Benih itu. Tanaman yang baru muncul itu dihimpit sampai mati. Ya. Nah yang ketiga ini, saudara-saudara, problemnya bukan di bawah tanahnya ada batu, tetapi di sekeliling tempat benih itu tumbuh, ada semak duri. Yang waktu benih tumbuh dicekik, saudaraku, akhirnya benihnya mati. Apa itu artinya? Ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu apa? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada dua, saudaraku. Jadi orang ini terima firman Tuhan, dia ngerti, tetapi waktu, saudaraku, dia mulai mau menghidupi firman itu, saudaraku, hatinya kalah dengan dua hal. Kekhawatiran akan dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya, dan tipu daya kekayaan. Saudara, sungguh-sungguh perhatikan, sungguh-sungguh perhatikan. Kalau kita bicara kekayaan, saudaraku, Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya. Tuhan Yesus ngomong, tipu daya. Tipu daya. Saudara. Dan kalau tipu daya berarti bisa menipu. Saudara tahu apa ciri daripada orang yang tertipu? Satu, mereka tidak sadar mereka tertipu. Baru nanti saudaraku setelah semuanya saudaraku kelihatan, baru mereka sadar dan biasanya itu sudah terlambat. Kekayaan, menipu. Sehingga akhirnya apa? Benih itu enggak bisa tumbuh. Ya. Yang keempat. Kita kembali ke ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, apa artinya ini? Ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saudara, kalau saudara sudah baca ini semua, saudara lihat apa persamaan dan perbedaan di antara berbagai macam jenis tanah ini. Perhatikan ya, persamaannya ada dua. Satu, mereka sama-sama dilewati satu orang penabur, cuma satu orang. Oke, penaburnya sama. Yang kedua, benihnya sama. Betul ya? Mereka terima benih yang sama. Tetapi hasilnya berbeda. Kenapa? Penaburnya sama, benihnya sama, hasilnya beda. Kenapa? Karena tanahnya berbeda. Jenis tanahnya berbeda. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus sampaikan, artinya apa? Ini orang yang semuanya sama-sama dengar firman yang sama. Tetapi ada yang satu enggak ngerti sama sekali, saudaraku ya, pulang kosong, selesai kosong. Yang kedua, semangat tapi cuma sebentar, saudaraku, enggak ada dampak yang signifikan. Yang ketiga, saudaraku, saudaraku, mendua hati sampai akhirnya firman-Nya itu mati. Tapi yang keempat, saudaraku, mereka yang sungguh-sungguh terima firman itu dan saudaraku berbuah. Apa artinya? Kehidupan mereka menunjukkan karakter daripada firman itu. Bedanya adalah pada hati daripada orang yang mendengar. Sama-sama mendengar, telinganya sama, hatinya beda, hasilnya berbeda. Nah, itu saudara-saudara yang Tuhan disampaikan. Nah, tapi saya ingin ulangi sekali lagi.
Yang Tuhan sampaikan kepada orang banyak itu cuman ceritanya. Dari ayat 1 sampai ayat 9 itu Tuhan Yesus ngomong kepada orang banyak tentang perumahan penabur ini. Nah, selesai itu Tuhan Yesus cerita, saudaraku, murid-muridnya lalu tanya kepada Tuhan Yesus waktu mereka sendirian, lihat ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, tanya kepada Tuhan Yesus. Apa yang dia tanyakan? Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka? Mereka itu siapa, saudaraku? Orang banyak, crowd. Ingat ya, crowd, orangnya banyak. Kenapa engkau berkata-kata mereka dalam perumpamaan? Pertanyaan ini menunjukkan, saudaraku, berarti biasanya Tuhan Yesus tidak begitu. Biasanya, saudaraku, dia mereka ngajar dengan jelas. Enggak pakai, saudaraku, cerita seperti ini. Saudara pernah datang ke gereja, ya saya enggak tahu. Kalau sudah pernah, bisa ketemu sama saya nanti. Saya ingin dengar pengalaman saudara. Saudara datang ke gereja, saudaraku, sampai waktunya khotbah, saudaraku, pendetanya enggak buka ayat, cuma cerita aja, saudaraku ya. Cerita binatang, ya, cerita pemandangan, cerita gunung, saudaraku ya, atau mungkin cerita kehidupan sehari-hari, enggak buka ayat sama sekali. Lalu, amin, puji Tuhan, mari kita berdoa, kebaktian selesai. Itu yang terjadi pada saat itu. Makanya murid-murid tanya, loh Tuhan ini ngajar apa? Kok ceritanya tentang orang nabur benih tanahnya macam-macam? Perhatikan, Tuhan selalu jawab sama mereka. Perhatikan saudaraku, sekarang kita mau baca ayat 11 sampai 17. Nah, saya mau cerita dulu kepada saudaraku. Perhatikan. Saudara, kalau saudara sudah, sekali lagi saya katakan, kalau saudara sudah cukup lama jadi orang Kristen, saudara pasti sudah pernah dengar khotbah tentang perumpamaan penabur. Ya? Siapa yang sudah pernah? Tolong angkat tangan. Paling tidak satu kali seumur hidup. Ya, oke. Nah, saudaraku, saudara perlu ya, sebelum saudara mati satu kali, saudara mesti dengar khotbah tentang ini, oke? Dan hari ini saudaraku kesempatan. Nah, tetapi yang biasanya dikhotbahkan adalah perumpamaannya, artinya. Dan itu penting sekali. Tetapi yang jarang dikhotbahkan adalah mengapa Tuhan Yesus kok ngajar pakai perumpamaan. Why? Dan saya beritahu kepada saudara, the reason, alasan daripada Tuhan Yesus mengajar pakai perumpamaan itu amat sangat penting sekali. Menjadi satu kebenaran yang kita harus mengerti sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Ya, mengapa Tuhan Yesus mengajar? Bukan apa perumpamaannya dan apa artinya, tapi mengapa kok Tuhan Yesus mengajar pakai perumpamaan kepada orang banyak. Mari kita baca ayat yang ke-11. Ini jawab Tuhan Yesus, waktu murid-muridnya tanya, kenapa Tuhan kok ngajar pakai perumpamaan kepada orang banyak? Kan mereka nggak ngerti, apa itu? Ya, saudaraku, dan pertanyaan ini muncul sebelum Tuhan Yesus jelaskan artinya kepada murid-muridnya. Mari baca sama-sama. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Saudaraku, kepadamu itu siapamu? Murid-murid Tuhan. Mereka siapa? Orang banyak. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus membedakan antara murid-muridnya dengan orang banyak. Murid-muridnya dapat mengerti rahasia kerajaan Allah, orang banyak tidak mengerti. Ayat 12, yang tadi kita baca ayat emas itu ya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tetapi yang siapa yang tidak mempunyai, apapun juga ada padanya, akan diambil daripadanya. Nah, saudaraku, kalimat ayat 11 itu membedakan antara murid-murid dengan orang banyak. Ayat 12 sama juga. Jadi sekarang sudah tahu, siapa yang punya dan akhirnya dapat kelimpahan? Murid-murid. Siapa yang tidak punya dan akhirnya semua yang punya pun diambil? Orang banyak. Ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Nah, Tuhan Yesus kasih jawaban di sini. Itu sebabnya kenapa aku ngajar di dalam perumpamaan kepada orang banyak. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ayat 14 saya baca. Maka kepada mereka, sekali lagi ya, setiap kali mereka itu orang banyak. Oke? Genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat 16, tetapi
Berbahagialah matamu. Nah sekarang ayat 16 saudaraku, tentang murid-murid. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tapi tidak mendengarnya. Nah saudara-saudara kalau saya lihat di slide ini, saudaraku saya bedakan antara yang kuning dengan yang merah. Dan Tuhan Yesus berkata begini, aku beritahu kepadamu ya, bahwa parable, perumpamaan, itu mengandung perumpamaan yang sama, itu punya tujuan yang sangat kontras dan berlawanan. Untuk satu kelompok, tujuannya adalah memberkati mereka dengan kebenaran yang sungguh-sungguh Tuhan ingin anugerahkan kepada mereka. Tapi untuk satu kelompok lain adalah supaya mereka tidak ngerti apa yang aku ngomong. Okay? So the same parables give revelation to one group and confusion to the other group. Nah, saudara-saudara, jadi ini Tuhan Yesus berkata begini, aku pakai parable ini untuk memisahkan antara sekelompok orang yang dapat berkat dan kelompok lain yang dapat penghakiman atau judgment. The same parable, the same message. Saudara-saudara, kalau kita kembali kepada perumpamaan penabur tadi, menurut saudara, Tuhan Yesus cerita itu ada berapa kelompok tanah? Ada berapa jenis tanah? Masih ingat? Berapa? Pakai jari deh, kalau saudara terlalu capek ngomong, pakai jari. Berapa? 4 ya, oke. Nah, saya dulu sekali juga tahu, ya 4 lah. Sampai satu kali saudaraku saya dengar satu pendeta bilang, enggak, 6. Wah, saya bilang 6. Oh iya, gimana? Tanah tepi jalan, oke ya, tepi jalan atau tanah yang keras tadi itu, tanah berbatu, tanah bersemak duri, lalu tanah yang baik yang hasilnya 100, tanah yang baik hasil 60, tanah yang baik hasilnya 30. Lain loh itu. Nah, ternyata 6, saya bilang, wah sejak itu saudaraku, saya kalau khotbah selalu tanya jemaat juga, ini saya punya pewahyuan baru ini. 6, bukan 4. Hari ini saudaraku saya tahu, bukan 4, bukan 6, cuma 2. Jenis tanah itu, kelompok tanah cuma 2. Tanah yang benihnya mati semua, dan tanah yang benihnya hidup. Cuma itu aja. Saudaraku, tepi jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri. Walaupun kelihatannya ada sedikit perbedaan, tapi hasil akhirnya sama, benihnya semua mati. Tapi tanah yang baik, benihnya hidup bahkan berbuah. That is the difference. Dan saudara-saudara, di dalam ini, 2 kelompok inilah, 2 kelompok tanah inilah yang Tuhan sampaikan. Yang satu dapat benih, lalu benihnya justru tambah sampai berlipat-lipat. Yang satu mati semua. Ingat sekali lagi, benihnya sama, penaburnya sama, yang beda tanahnya. Dan tanah itu bicara hati manusia. Nah, jadi saudaraku, ada hati manusia yang seperti tanah yang jelek, yang tadi itu yang tepi jalan, yang keras, yang berbatu dengan berduri, dan ada orang dengan hati yang seperti tanah yang baik. Mari kita lihat saudaraku. Mari kita lihat. Sekarang saudara lihat kembali. Saudara lihat kembali. Kalau begitu, orang banyak yang disebut Tuhan Yesus tadi itu kira-kira kelompok tanah yang mana? Kelompok tanah yang jelek. Oke? Macam-macam, tapi mereka semua kelompok yang jelek. Yang tanah yang baik, siapa? Murid-murid. Cuman sedikit. Nah, gimana kok bisa begitu? Gimana kita bisa tahu itu? Bagaimana kita bisa sungguh mengerti mengapa orang banyak itulah gambaran daripada tanah yang jelek. Mari kita lihat, saudaraku. Satu, kita lihat di dalam Alkitab. Nah, saya ingin mulai dulu dengan ini. Saudara, kalau kita baca tentang penabur, perumpamaan penabur nih, maknanya sudah jelas ya.
Tapi ada yang tidak dijelaskan oleh Tuhan Yesus secara eksplisit kepada muridnya, tapi kita mestinya tahu dan murid-murid semua ngerti. Yaitu siapa penabur itu. Siapa penabur itu? Penabur itu adalah Tuhan Yesus. Dan apa benih yang ditaburkan? Berita tentang kingdom of God. Tentang kerajaan surga, tentang kerajaan Allah. Mari sekarang kita baca. Saudara, saya harus agak cepat ya, jadi saudara catat saja ya. Saya tampilkan aja di slide, supaya cepat. Di Injil Matius pasal 4 ayat 17, saudara, itu adalah permulaan dari Tuhan Yesus mulai melayani. Ya, diperkirakan umur 30 tahun. Dan waktu dia mulai melayani, saudaraku, apa dari pelayan Tuhan Yesus? Dikatakan dia memberitakan satu message, dia berkhotbah satu message. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi dia ngasih tahu. Perhatikan, aku mau kasih tahu sama kamu tentang satu hal, yaitu kerajaan Allah. Ya, oke. Itu pasal 4 ayat 17. Pasal 4 ayat 23, saudaraku, dikatakan begini. Yesus pergi ke seluruh daerah Galilea, itu provinsi di sebelah utara. Ya, dan mengajar di dalam rumah ibadat, sinagog. Dan, apa saudaraku? Dan memberitakan Injil, good news itu Injil tentang apa? Kerajaan. Ya, pasti adalah kerajaan Allah. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Dia kasih tahu kerajaan Allah itu ini dia jelaskan saudaraku. Dia jelaskan kepada orang-orang yang mendengar. Dan bukan hanya itu. Dia juga menyembuhkan segala macam penyakit. Dan termasuk saudaraku mengusir roh jahat. Jadi itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia memberitakan kerajaan Allah, ngasih tahu kerajaan Allah itu, lalu dia juga menyembuhkan orang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Dan namanya kingdom, itu pasti ada power and authority. Dan kuasa yang ditujukan Tuhan Yesus adalah kuasa atas kuasa kegelapan dan kuasa iblis. Oke? Nah, kalau saudara baca di dalam Injil Matius terutama, maka saudara akan menemukan berkali-kali kalimat tentang kerajaan Allah ini. Waktu masuk pasal 5, saudaraku, Tuhan Yesus khotbah di bukit, ucapan bahagia yang pertama apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ayo sama-sama, karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Jadi saudaraku, dia cerita itu kerajaan Allah. Ya, lalu saudara-saudara di dalam pasal-pasal selanjutnya, Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan Allah, pasal 9 ayat 35, diulangi saudaraku kalimat pasal 4 ayat 23, diulangi lagi pasal 9 ayat 35. Ya, Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah, melenyapkan sakit penyakit. Ya, dan sampai Tuhan Yesus mati dan bangkit dan sebelum naik ke surga, dia masih ada di bumi berapa hari? 40 hari. Setelah dia bangkit sebelum dia naik ke surga. Apa yang Tuhan lakukan selama 40 hari? Kalau saya baca dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat keempat dikatakan dia berulang-ulang menampakkan diri dan mengajar tentang kerajaan Allah. Kingdom of God. Diajarkan terus. Dan saudara-saudara, siapa yang dengar pengajaran daripada Tuhan Yesus ini? Kembali ke pasal 4, waktu Tuhan Yesus mulai mengajar. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-25, dikatakan orang banyak datang berbondong-bondong dari daerah Galilea, dari daerah Dekapolis. Dekapolis itu saudaraku sedikit keluar daripada daerah Galilea, keluar daripada daerah orang Israel. Ya, di situ saudaraku daerah Dekapolis itu salah satu ada tempat namanya Gerasa, saudara tentu ingat ya, yang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan legion itu. Ya. Itu daerah yang sangat luas, begitu banyak orang mengikuti sampai Yerusalem, sampai Yudea. Nah, saudara kalau disebut Galilea dan Yudea itu bicara provinsi yang utara dengan provinsi selatan. Yang tengah enggak disebut, Samaria. Karena memang pusat pelayanan Tuhan Yesus cuma di dua itu. Ya, dia pernah sekali mampir di Samaria, kalau saudara baca di Yohanes pasal yang keempat, ketemu dengan perempuan Samaria itu. Tapi kebanyakan pelayanan Tuhan Yesus adalah di daerah Galilea dan di daerah Yudea. Dan Yudea itu, provinsi Yudea itu di situ ada Yerusalem. Ya, nah, jadi orang banyak berbondong-bondong.
Kalau saudara membaca kitab Matius, saudara ketemu belasan mungkin lebih dari 20 kali ayat yang menceritakan orang banyak selalu ikut Tuhan Yesus. Dia begitu terkenal. Orang banyak, tiap kali Tuhan Yesus pergi, orang banyak. Saudara pernah dengar cerita tentang Sakius? Oke? Kenapa saudaraku sampai Sakius tidak bisa lihat Tuhan Yesus? Karena orang banyak, saudaraku, nutupin dia tidak bisa lihat, karena dia badannya pendek. The crowd is always with Jesus. Oke. Dan saudaraku, orang banyak ini, berarti kan apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang Tuhan Yesus lakukan tadi, ingat, memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan penyakit. Jadi orang banyak ini dengar berita tentang kerajaan Allah dan melihat bukti daripada kerajaan Allah datang, yaitu kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan daripada Tuhan Yesus. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara, apa reaksi daripada orang banyak. Mereka ngelihat itu, di dalam pasal 7 ayat 28, waktu Tuhan Yesus mengakhiri khotbah di bukit, dikatakan begini, orang banyak itu terkagum akan dia. Kagum benar. Ya, karena wah ini ngajarnya saudaraku luar biasa. Mereka kagum dengan ajaran Tuhan Yesus. Pasal 9 ayat 8. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang saudaraku ya dari penyakitnya. Kalau nggak salah dari tangannya saudaraku ya. Dikatakan orang banyak itu melihat itu mereka dipenuhi rasa kekaguman dan mereka memuji Allah. Coba saudaraku. Jadi benar-benar mereka itu bukan hanya nonton, tapi mereka menikmati dan mereka memberikan respon yang positif. Oke? Itu orang banyak, crowd. Tapi masuk pasal 11. Mari kita buka. Matius pasal 11. Ayat yang ke-20. Pasal 11, 20. Dikatakan begini. Lalu Yesus mulai mengecam, ya, mengecam, denounce, kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ yang paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi, saudara, ini orang-orang banyak yang ikut Tuhan, ternyata walaupun mereka kagum, walaupun mereka kata, wah terpujilah Tuhan, mujizat luar biasa, tapi mereka tidak bertobat. Mereka tidak, saudaraku, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tuhan Yesus kecam mereka. Saudara lihat di situ ada 3 kota, Korazim, Betsaida, Kapernaum. Saudara-saudara, dikecam oleh Tuhan Yesus. Kamu tuh sudah lihat mujizat, kamu sudah dengar firman, tapi kamu tidak pernah bertobat. Dan disinilah kita baru tahu satu hal, saudaraku. Ternyata orang-orang ini, di samping saudaraku respon mereka kelihatan positif, ternyata hati mereka tidak pernah berubah. Their heart never change. Ya, nah, pasal 12, masuk pasal 12. Di sini saudaraku ada satu kelompok orang lagi, yang kalau saudara baca ini pertama kali saudaraku Tuhan Yesus berhadapan dengan mereka. Yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa terjadi dengan mereka? Mereka juga orang-orang yang melihat, saudaraku, pelayanan Tuhan Yesus. Mereka tahu dengan pasti Tuhan Yesus mengadakan kesembuhan. Ya, mereka melihat kuasa Tuhan Yesus. Mereka mendengar firman disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan saudaraku, tetapi mereka terus menentang Tuhan Yesus. Dan klimaksnya adalah waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Ya, di pasal 12 itu mulai ayat yang ke-22. Di situ, saudaraku, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, setannya pergi, orang Farisi langsung berkata begini, dia menyembuhkan orang ini dengan kuasa Baal-Zebul. Dan kuasa Baal-Zebul itu, saudaraku, Baal-Zebul adalah penghulu iblis yang nama Baal-Zebul artinya raja daripada lalat ya, Lord of the Flies. Okay. Nah, Tuhan Yesus berkata, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku beritahu kepadamu ya, kalau aku menyembuhkan orang ini, itu aku menyembuhkan dengan kuasa Roh Kudus, the Spirit of God. Dan tandanya apa? Itu adalah tanda bahwa kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Artinya begini, kerajaan Allah itu sudah dibuat nyata di depan matamu, in front of your very eyes. But you still harden your heart.
kamu masih terus mengeraskan hatimu dan kamu nggak mau percaya. Karena itu saudaraku, Tuhan Yesus memperingatkan mereka, hati-hati, hati-hati. Karena kamu sudah masuk satu langkah, kamu akan menghujat Roh Kudus. Dan tidak ada lagi pengampunan. Yang ada adalah penghakiman. Terus saudara, kalau saudara baca kisah Matius, di cerita Matius pasal 12 ini, selesai peristiwa itu, orang Farisi ahli Taurat datang lagi sama Tuhan Yesus berkata, kami minta tanda, tunjukkan tanda bahwa engkau benar-benar Mesias. Tuhan Yesus tolak itu karena dia tahu. Mereka bukan cari Tuhan, mereka minta tanda supaya mereka bisa percaya, justru mereka minta tanda karena mereka enggak percaya. Nanti kalau Tuhan Yesus kasih tanda lagi, mereka cerita lagi, oh itu karena ini, karena mereka cari alasan lagi. So it's out of their unbelief, they seek the sign. Karena Tuhan Yesus enggak mau ladeni permintaan mereka. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, mereka menolak kerajaan Allah. Mereka mengeraskan hati mereka. Dan karena itulah, maka mereka mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan saudaraku, kalau kita kembali pasal 13, ayat 14 dan 15, di situ Tuhan Yesus berkata begini, kenapa aku kasih tahu mereka kerajaan Allah kenapa aku ngajar mereka kerajaan Allah pakai perumpamaan, yang mereka tidak mungkin bisa ngerti, sebab memang aku sampaikan kebenaran itu supaya mereka enggak mengerti. Karena itu adalah penghakiman daripada Tuhan sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Oke, coba saudara baca kembali ayat yang ke-15. Sebab hati bangsa ini telah menebal atau mengeras. Telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Dan jangan mereka melihat dengan matanya. Jangan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga menyembuhkan mereka. Ada 3 saudaraku, heart, eyes and ears. Dan fondasi daripada semua adalah heart. Karena mereka mengeraskan hati, mereka menolak. Dan Tuhan Yesus dengan kata ini dia berkata gini, karena mereka mengeraskan hati, maka Allah mengeraskan hati mereka lebih lagi. Because they harden their heart, God even harden their heart more. Dan itu terjadi di perjanjian lama ditulis saudaraku. Itu ditulis terjadi pada Firaun, Raja Mesir. Waktu Tuhan suruh, saudaraku, Musa suruh dia lewat perintah Tuhan untuk bebaskan bangsa Israel, dia tolak. Dia mengeraskan hati, maka tertulis dalam kitab Keluaran, maka Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kenapa? Karena dia mengeraskan hati. Saudara dengar baik-baik. Baik-baik. Kalau ini pernah terjadi, ini bisa terjadi. Saudara, kalau kita mengeraskan hati kita tidak mau sungguh-sungguh buka hati kita firman Tuhan. Kita anggap enteng firman Tuhan. Kita sepelekan firman Tuhan. Kita saudaraku datang kebaktian pulang, kita enggak peduli saudara-saudara kita dapat firman atau enggak. Perhatikan baik-baik, satu waktu Allah akan mengeraskan hati kita sehingga benar-benar kita enggak mau lagi dengar firman Tuhan. Be careful, this is a very, very stern warning. Dan saudaraku, nubuatan Nabi Yesaya ini berkata tentang orang Israel yang kemudian saudaraku digenapi oleh Tuhan Yesus. Dia berkata begini, kalau sampai satu waktu, hati mereka jadi keras, mata mereka lihat, mereka tidak bisa ngerti bahwa itu adalah Mesias. Bahwa itu adalah Yesus. Dan waktu mereka dengar berita tentang kerajaan Allah, mereka tidak ngerti bahwa itu kerajaan Allah karena hati mereka sudah menolak. Sehingga apa? Sehingga tidak akan pernah mereka berbalik kepada Tuhan. Turn, berbalik. Dan kesembuhan. Bicara kesembuhan apa saudara? Bicara keselamatan. Mereka benar-benar tidak akan pernah terima keselamatan. Karena mereka menolak firman Tuhan. Menolak Tuhan dengan kekerasan hati mereka. Saudara-saudara, ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Dan kita tahu saudaraku, sejak saat itu, mulai ada cerita orang-orang yang mulai menolak Tuhan. Di akhir daripada kisah perumpamaan, 7 perumpamaan itu pasal 13, ayat pasal 13, Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Setelah itu apalagi saudaraku, masuk pasal 14, saudara tahu Tuhan Yesus mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan,
Ya, ditulis di Matius, tetapi di Injil Yohanes tulis akhir daripada kisah itu adalah murid-murid Tuhan meninggalkan Tuhan. Setelah mereka lihat mujizat itu, kenapa? Karena mereka mau paksa Tuhan Yesus kasih mereka terus roti. Dan Tuhan Yesus berkata, aku tidak mau kasih roti jasmani, aku kasih roti rohani. Mereka tolak roti rohani, mereka tolak roti hidup, mereka tolak berkat rohani. Dan mereka tinggalkan Tuhan. Orang Farisi, ahli Taurat, terus keraskan hati mereka menentang Tuhan Yesus. Sampai akhirnya mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Saudara, Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Dia berkata gini, seandainya mereka tahu siapa Yesus, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi digenapilah firman Tuhan atas mereka. Karena mereka mengeraskan hati, Allah mengeraskan hati mereka lebih lagi. Saudara, jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, itu tanah yang jelek, tapi ada tanah yang baik. Dan saudaraku di pasal 11 ayat 25, Tuhan Yesus itu menaikkan satu doa. Dia berkata, saudara lihat di Alkitab saudara, katakan, ya Allah, aku bersyukur, ya Bapa, Allah langit dan bumi, aku bersyukur karena Engkau menyembunyikan semuanya itu bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan bagi orang kecil. Jadi saudaraku, orang bijak, orang pandai tidak bisa lagi mengerti kebenaran karena Tuhan Yesus pakai perumpamaan. Mereka nggak ngerti ini apa maksudnya, nggak ngerti. Tetapi orang-orang kecil, orang-orang sederhana, murid-murid Tuhan yang tidak berpendidikan tinggi, mereka ngerti. Kenapa? Karena itu jadi pewahyuan buat mereka. Karena itu saudaraku diberikan kepada mereka dan diberikan lebih dan lebih dan lebih lagi. Sementara orang banyak yang pinter saudaraku, kosong, nggak dapat apa-apa. Nah, jadi saudara-saudara, ini sesuatu yang kita mesti pelajari. Sesuatu yang kita mesti ngerti sungguh-sungguh. Murid-murid Tuhan, mereka dengar Tuhan sungguh-sungguh. Mereka buka hati mereka. Mereka terima firman Tuhan. Mereka ikut Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Dan itulah buah daripada benih itu. Dan akhirnya mereka mengerti rahasia kerajaan Allah. Waktu saudaraku 7 perumpamaan itu, nanti kita akan baca ayatnya. Mereka semua murid-murid Tuhan akhirnya mengerti. Mereka mengerti bahwa kerajaan Allah itu tidak sama dengan kerajaan dunia nih. Yang datang saudaraku dengan kekuatan besar lalu hancurkan kerajaan-kerajaan yang lain. Tidak seperti kerajaan Yunani, tidak seperti kerajaan Babel, tidak seperti kerajaan Media Persia, tidak seperti kerajaan Romawi. Kerajaan Allah datang saudaraku seperti sesuatu yang lemah, yang kecil. Seperti benih yang bisa ditolak. Tetapi ada yang menerima. Seperti benih yang kecil, saudaraku di dalam perumpamaan pasal 13 seperti biji sesawi yang kecil. Tapi kalau sudah bertumbuh jadi pohon yang besar. Seperti ragi yang tidak kelihatan, tetapi sungguh-sungguh akhirnya mengembang, memberi dampak dari dalam walaupun tidak kelihatan. Seperti saudaraku seperti gandum yang tumbuh dikeroyok oleh lalang, tapi tetap bertahan. Dan seperti mutiara yang mahal harganya, yang kalau orang ketemu dan lihat itu, dia akan jual semua hartanya, ditukar dengan mutiara itu. Itulah kerajaan Allah dan murid-murid mengerti. That is the kingdom of God. Sementara orang banyak, mereka dengar cerita-cerita perumpamaan, 7 perumpamaan itu. Saudaraku, mereka cuma mengalami namanya double L, lola lolo. Enggak ngerti. Kenapa? Karena perumpamaan yang sama memberkati satu kelompok dan menghakimi kelompok yang lain. Saudara, itu sebabnya di pasal 13 ayat 34 dikatakan begini. Pasal 11 ayat 34. Dikatakan begini, dan ia menceritakan dan semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak sampaikan kepada mereka. Jadi sejak pasal 13, Tuhan Yesus tetap ngajar kerajaan Allah, tapi tidak seperti pasal 1 sampai pasal 12, di mana dia ceritakan secara detail, secara gamblang. Mulai pasal 13 berikutnya, kalau dia ketemu orang banyak cerita tentang kerajaan Allah, dia pakai perumpamaan. Orang banyak enggak ngerti, cuman geleng-geleng kepala. Ini apa? Ini ada orang dapat kebun anggur. Ini perumpamaan kebun anggur. Ini apa ini? They don't get it. Because they are under judgment. Tetapi, saudara-saudara,
murid-murid Tuhan mengerti. Itu sebabnya saudaraku, kalau saudara baca ayat 35, supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi. Aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal tersembunyi sejak dunia jadikan. Ini untuk siapa saudaraku? Saya beri warna kuning, ini untuk murid-murid. Mereka menerima saudaraku pewahyuan daripada Tuhan yang Tuhan sudah rencanakan dari awal. Yaitu kerajaan Allah. Dan kalau saudara baca di akhir daripada kisah tentang 7 perumpamaan itu. Ayat 51, lihat Alkitab saudara. Matius 13 ayat 51. Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya. Mengertikah kamu semuanya ini? Dan mereka bilang, ya kami mengerti. Kenapa? Kenapa? Karena mereka diberi pengertian. Kenapa? Karena hati mereka terima firman itu. Saudara-saudara, itu sebabnya di dalam kisah perumpamaan penabur itu, di kisah itu yang Tuhan sampaikan kepada orang banyak dari ayat 1 sampai 8, diakhiri dengan ayat 9. Matius 13 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, apa artinya barang siapa ia bertelinga ia mendengar? Artinya begini, kalau engkau punya telinga, perhatikan sungguh-sungguh. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk mendengar. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk mendengar. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, kamu yang terima telinga rohani, dengar baik-baik perkara rohani. Karena tidak semua orang punya telinga rohani. Saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus ulangi. Kemudian Tuhan Yesus katakan, siapa yang punya banyak akan diberi lebih lagi. Murid-murid mereka ngerti lebih lagi siapa Tuhan. Orang banyak makin gak ngerti, dan makin gak tertarik, saudaraku. Ya, makin tinggalkan Tuhan. Dua kontras yang sangat berbeda. Sekali lagi, saudara, orang banyak tinggalkan Tuhan. Orang Farisi salibkan Tuhan. Mereka semua adalah tanah-tanah yang jelek, yang benihnya itu mati semua. Saudara, dari sini kita harus tahu satu hal. Ini namanya fenomena, kalau dalam istilahnya snowballing. Yang punya akan punya lebih lagi. Yang ngerti akan lebih ngerti lagi, lebih bergairah lagi. Yang nggak ngerti akan makin nggak ngerti, dan makin tidak tertarik, dan makin saudaraku rasa bosan, merasa apa itu? That is the truth of the word of God brings judgment. Blessing and judgment. Dan saya ingin saudaraku berdoa sungguh-sungguh. Supaya kita semua boleh menjadi seperti murid-murid Tuhan. Yang mengerti, merindukan lebih lagi, mengerti lebih lagi, terima lebih lagi, ingin lebih lagi, terus. Bukan menjadi orang yang makin tidak mengerti, makin tidak tertarik. Makin, saudaraku, no understanding, no interest, dan akhirnya, saudaraku, setiap kali kita kebaktian, kita selalu berusaha mencari distraction untuk ngisi waktu. Karena kita tidak tertarik untuk dengar firman Tuhan. That is the judgment of God. Dan karena itu, saudara-saudara, mari saya ingin berikan saudaraku bagian terakhir ini. Refleksi dan bagaimana kita harus meresponi firman Tuhan. Saudara, mari kita lihat siapa diri kita. Hanya ada 2 kelompok orang. Hanya ada 2 kelompok orang, saudaraku, yang pada akhirnya, yaitu mereka yang makin mengerti, makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan. Dan orang yang, saudaraku, tidak pernah mengerti, dan saudaraku, mereka mungkin tetap gereja. Dan orang banyak, saudaraku, perhatikan, orang banyak. Setelah Tuhan Yesus dari pasal 13 itu, ya, Tuhan Yesus ngomong kepada mereka pakai perumpamaan, mereka tetap ikut Tuhan. Mereka tetap dengar Tuhan. Baru mereka nggak ngerti, tetap aja. Saya nggak tahu kenapa. Tapi akhirnya mereka juga berteriak, salibkan dia. Tetapi saudara-saudara, dan saya tidak ingin saudara jadi seperti orang banyak itu. Yang datang tiap minggu, tapi hanya untuk nonton, dan saudara merasa puas karena saudara kebaktian. Please don't. Benar-benar saudaraku, hal yang paling tragis adalah kalau kita itu dapat benih ilahi yang hidup daripada firman Tuhan. Tapi itu tidak pernah kita terima di dalam hati kita. Tidak ada lebih tragis daripada itu. Itu lebih tragis daripada orang yang tidak pernah dengar firman Tuhan. Nah,
Karena itu, saudara, berapa lama saudara jadi orang Kristen? Tapi berapa lama, berapa banyak firman yang saudara sudah ingat? Berapa banyak firman yang saudara sudah mengerti sungguh-sungguh? Saya ingin sampaikan ini kepada saudara-saudara. Tidak ada beda antara orang yang tidak ke gereja dengan orang yang ke gereja tapi tidak terima firman Tuhan. There is no difference. Dua-dua tidak ada firman. Kalau saudara sudah datang ke gereja, sediakan hatimu, sediakan pendengaranmu. Supaya engkau terima seperti yang saya selalu doakan. Bagian terbaik seperti Maria. Duduk di kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Dikatakan itu bagian tidak pernah diambil daripadanya. Bahkan kalau menurut firman Tuhan akan terus ditambahkan lebih dan lebih lagi. Saudara-saudara ingat, kalau kita sudah tidak bisa lagi menerima kebenaran firman Tuhan, dan saya beritahu pada saudara-saudara, mungkin kita berkata, aduh ini khotbahnya kok sukar banget. Saya beritahu, saudara-saudara, murid-murid Tuhan itu orang-orang sederhana, tidak ada pendidikan tinggi, tapi mereka bisa mengerti. Saudara, semua pendidikan jauh lebih tinggi dari 4 nelayan jadi murid Tuhan itu. Tapi bedanya apa? Bedanya satu, adakah kita punya hati yang sungguh-sungguh terbuka berkata, Tuhan, aku perlu firman-Mu, aku mau firman-Mu. Kenapa saudaraku? Kalau kita tidak bisa terima firman yang sehat, kita akan cari firman yang tidak sehat. Kalau kita tidak bisa terima healthy preaching, kita akan cari unhealthy preaching. Dan Paulus sudah cerita, saudaraku, salah satu ayat yang saya selalu sampaikan dalam khotbah saya. Paulus berkata, hari-hari terakhir dan hari-hari terakhir waktunya akan datang. Orang tidak bisa lagi menerima pengajaran yang sehat. Tapi mereka akan cari orang-orang. Dan hari ini saudaraku semua bisa lakukan itu. Oke? Kalau dulu, saudaraku itu harus undang dulu saudaraku pengkhotbah yang menarik. Yang bisa menyampaikan sesuatu yang benar-benar membuat orang saya merasa dikuatkan, saya merasa diberkati. Kalau zaman sekarang enggak perlu saudaraku, tinggal cari di YouTube. Saudaraku ya, khotbah-khotbah yang membuat hati kita rasa sukacita. Yang kita enggak pernah tahu apakah itu sungguh-sungguh berasal daripada firman Tuhan atau tidak. Saudara, Rasul Paulus berkata, kalau engkau tidak bisa lagi endure, if you no longer can endure healthy teaching, you will run to unhealthy teaching. Dan saya berdoa, sama-sama dengan saudara kita berdoa, supaya di gereja ini, di tempat ini, kita hanya dengar firman Tuhan yang murni dan yang benar. Kita tidak dengar orator, orang yang bisa ngomong dengan meyakinkan. Kita tidak perlu dengar motivator, orang yang bisa memotivasi orang, memberikan saudaraku optimisme naif. Kita juga saudaraku tidak mau dapat provokator, orang yang saudaraku memancing-mancing emosi kita. Kita tidak mau dengar orang yang hanya bisa cerita, macam-macam. Tapi enggak ada firman Tuhan. Dan yang pasti kita enggak mau dengar. Mimbari jadi tempat orang melawak. Lucu-lucu, no. Ini adalah tempat di mana firman Tuhan yang benar diberitakan. Karena itu saudaraku, mari buka hati kita sungguh-sungguh. Sebab apa saudara? Sebab iman itu datang dari pendengaran akan firman Kristus. Dari mendengar. Waktu kita mendengar dan kita terima itu, disitulah iman timbul. Tapi saya ingin tanya satu pertanyaan kepada saudara. Kalau satu firman Tuhan pun itu saudara tidak pernah ingat, masihkah saudara bisa berkata, saudara orang beriman? Apa dasar iman saudara? Kalau bukan firman Tuhan. Dan itu sebabnya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat 18, saya ingin kita baca, ayat terakhir, saudaraku. Injil Lukas pasal 8, 18. Tuhan Yesus sampaikan, saudaraku, kalimat yang sama dalam Matius 13, 12, tapi ada beda sedikit. Dia berkata gini, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Di dalam Matius katakan, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, tapi di sini lebih tegas lagi, perhatikan cara kamu mendengar. Take care how you hear. Saudara-saudara, ini satu kalimat yang kita mesti perhatikan sungguh-sungguh.
Bukan hanya kita mendengar, tapi cara kita mendengar itu menentukan. Sebab cara kita mendengar itu menunjukkan sikap hati kita terhadap firman Tuhan. If you take it easy, if you take it lightly, you will never get it. Kita harus sungguh-sungguh menghargai, memperhatikan sungguh-sungguh. Lalu saudaraku, Tuhan Yesus lanjutkan kalimatnya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya diberi. Tapi yang siapa tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga, ayo sama-sama, juga apa yang ia anggap ada padanya. Oh, this is very serious warning. Very serious warning. Hanya orang berkata, oh saya sudah ke gereja, oh saya sudah selamat. Dia pikir dia punya keselamatan. Itu pokoknya diambil sebab dia tidak punya dasar keselamatan, yaitu firman Tuhan. Many people assume they are Christian. Well, they are actually not. Dia anggap dia punya, dia enggak punya apa-apa. Very, very tragic. Karena itu saya ingin bicara pada 3 kelompok orang di sini. Yang pertama, kalau saudara sudah ngerti firman Tuhan, dan semakin saudara ngerti, saudara akan rindu lebih lagi. Saudara tiap kali merasa dirimu diberkati oleh firman Tuhan. Apa yang saudara lakukan? Perhatikan, ucap syukur kepada Tuhan. Jangan pernah banggakan dirimu karena engkau bisa ngerti itu bukan karena kepandaian, bukan karena IQ-mu, tapi karena kemurahan Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu saudaraku Petrus bisa menjawab Tuhan Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku semua orang tidak ada yang tidak pernah tahu. Semua orang yang melihat dia cuma nabi, cuma guru. Engkau adalah Mesias. Tuhan Yesus berkata, Petrus jangan kau bangga. Karena itu bukan kekuatan, bukan darah dan daging. Tapi itu pewahyuan dari Bapa di surga. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua. Kalau saudara datang tiap minggu dan saudara hanya tidur di gereja, terutama waktu khotbah, perhatikan sungguh-sungguh. You must repent today. And repent every single day. Jangan pernah salahkan, saudaraku, jangan pernah salahkan, terlalu sukar buat saya. Apalagi saudaraku, kalau ngomong, mungkin memang saya dipredestinasi, tidak bisa ngerti firman Tuhan. Saudaraku, jangan pernah saudaraku bermain-main dengan itu. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, nangis, minta kemurahan Tuhan. Sungguh-sungguh perhatikan, mulai buka hatimu, Tuhan akan bekerja. Kemurahan Tuhan masih ada sampai hari ini. Kelompok yang ketiga. Kalau saudara sudah sungguh perhatikan, tapi saudara nggak ngerti, saudara merasa, aduh jangan-jangan saya dihakimi oleh Tuhan, jangan-jangan ini firman Tuhan concealed, tertutup saya. Dengar baik-baik. Selama hatimu sungguh-sungguh menghargai, menghormati firman Tuhan sungguh-sungguh, dan hanya saudara yang tahu, satu kali itu akan dibukakan rahasia itu buat saudara. Dan saudara perhatikan, murid-murid Tuhan, mereka semua ngerti sungguh-sungguh. Akhirnya mereka ngerti sungguh-sungguh, tapi tidak seketika. Mulai saudaraku pelan-pelan banyak mereka ngerti, banyak saudaraku Tuhan Yesus sampai marah dengan mereka. Tuhan Yesus berbicara hati-hati terhadap ragi orang Farisi, ragi Herodes. Murid berkata, oh ini kita lupa bawa roti. Tuhan berkata, aduh kamu ini kebangetan banget. Ya, dihajar oleh Tuhan Yesus, dimarahin, ditegur oleh Tuhan Yesus. Tapi satu, karena mereka terus setia dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, mereka akhirnya mengerti. So, keep listening. Keep hearing with all your heart. God will give you understanding. Itu yang pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Take heed what I said to you. Perhatikan apa yang sampaikan kepadamu. Tuhan akan memberi kamu pengertian. Mungkin tidak seketika, tapi satu kali pikiranmu terbuka, terjel, itu saya sudah alami. Saudara. Ya. Dan murid-murid Tuhan, mereka mulai mengerti bukannya kerajaan Allah, tapi mengerti siapa yang ada di depan mereka, yaitu Tuhan Yesus. Mesias yang ditumbuhkan berjalan lama, yang nabi-nabi pengen lihat, tapi mereka tidak ada kesempatan lihat. Akhirnya murid-murid Tuhan kenal siapa dia adalah Mesias. Tapi dia bukan Mesias datang dengan power untuk menghancurkan kerajaan Romawi, tapi Mesias datang untuk merendahkan diri dan mati tersalib untuk melepaskan orang dari penjajahan lebih berat dari penjajahan Romawi, yaitu perbudakan dosa kerajaan iblis. Itu saudara murid-murid Tuhan akhirnya mengerti. Di perjalanan menuju Emmaus, Tuhan Yesus ceritakan, aku Mesias. Kenapa Tuhan Yesus kasih tahu pada mereka? Sebab Tuhan Yesus tahu, mereka lah orang-orang diberkati. Mereka lah orang-orang yang akan menerima dan percaya. Saya berdoa, saudara semua, dari waktu ke waktu, minggu-minggu yang datang, bulan yang akan datang, tahun yang akan datang, saudara semua akan bertumbuh di dalam pengenalan saudara akan Tuhan lewat firman Tuhan. Dan akhirnya saudara, murid-murid yang waktu mengerti dia adalah Mesias, mereka
setia kepada Tuhan. Sampai mereka semua mati. Mereka setia dengan Tuhan. Firman itu sungguh-sungguh hidup di dalam hati mereka. Saya berdoa ini terjadi buat saudara semua. Karena itu buka hati saudara. Sungguh-sungguh perhatikan firman. Setiap kali saudara dapat kesempatan dengar firman, lihat. Perhatikan baik-baik, benih yang ditabur. Buka hatimu. Terima supaya benih itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami semua dengan firman-Mu. Bawa firman ini mendengung dan menggaung dalam hati kami. Sampai sungguh, hati kami mengerti panggilan-Mu yang indah, panggilan kasih karunia-Mu. Untuk kami semua diberkati dengan berkat ilahi, yaitu kebenaran firman-Mu yang membuat kami mengenal Engkau dan rencana-Mu yang indah buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami hanya mau berikan hati kami. Tuhan tolong kami semua. Tolong kami semua. Supaya tidak ada satu dari kami. Dari minggu ke minggu, setiap kali kami datang gereja, firman itu hanya dicuri. Atau firman itu hanya terasa sebentar saja Tuhan. Tapi kemudian hilang lenyap. Atau firman ini sebenarnya kami mengerti. Tetapi kalah dengan tipu daya dunia ini. Tuhan kami rindu mengalami kuasa firman-Mu. Kami menjadi orang-orang dengan tanah hati yang baik. Supaya kami menjadi orang-orang yang terus mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Sampai pengenalan kami akan Engkau. Makin hari makin indah, makin mulia. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami bawa persembahan kami kepadamu. Kami bawa dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang memuliakan Engkau. Dari kasih karunia yang besar buat kami semua. Dalam nama Yesus. Amin.